Oke, halo Wir. Kali ini kita akan lanjutin lagi cerita Makene yang kemarin nih. Di part sebelumnya, kita udah lihat Yakishio yang ngajak kencan Nokumitsu ke akuarium. Dan di sana, dia ngajak Nokumitsu untuk keluar dari klub ya. Namun, yang nggak disangka, ternyata Kaju, Yanami, dan kawan-kawan malah membuntuti Nokumitsu, Wir. Fix lah, udah masuk genre harem ini. Oke, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan lihat di Makene volume 6, part 2. Setelah berkencan dengan Yakishio di hari Minggu kemarin, kini Nokumitsu berangkat sekolah seperti biasanya. Di dalam kelas, dia mengabaikan ocehan Amanatsu Sensei yang mengeluh soal pacar dan mulai melirik Yakishio yang menatap keluar jendela sambil melamun. Menjelang akhir jam pelajarannya, Amanatsu Sensei berkata bahwa Jumat nanti akan ada upacara kelulusan dan para muridnya akan menjadi kakak kelas di bulan depan. Tentu saja, waktu antara Amanatsu Sensei dan murid-muridnya hanya tersisa sebentar lagi. Dia kemudian mengakhiri jam pelajarannya dan pergi dari kelas. Saat jam pelajaran yang panjang akhirnya selesai, Nokumitsu segera menemui Yakishio yang akan pergi dari kelas. Yakishio tampak terkejut ketika Nokumitsu menghalangi jalannya. Nokumitsu terlihat ingin mengucapkan sesuatu, namun dia ragu. Yakishio yang melihatnya kemudian berkata, "Maaf, karena tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Itu pasti mengganggumu. Ini mungkin tiba-tiba bagimu, tapi tidak denganku. Itu sebabnya, aku akan senang kalau kamu bisa memikirkannya dengan baik." Setelah melihat Nokumitsu mengangguk dengan canggung, Yakishio kemudian pergi dari sana. Dalam pembicaraan singkat mereka, tanpa sadar, suasana kelas menjadi sepi. Nokumitsu segera melihat ke sekeliling. Semua teman sekelasnya sudah menatap Nokumitsu dengan wajah serius. Bahkan, Yanami menatap Nokumitsu dengan mata melotot yang menyeramkan. Nokumitsu yang diam, berdiri di sana seperti orang bingung, dihampiri oleh Himemiya dari depan. Dengan senyum mencurigakan, Himemiya mengajak Nokumitsu mengobrol. Merasa takut dengan Himemiya, Nokumitsu menolak dan perlahan mundur ke belakang. Namun rupanya, Yanami sudah berdiri di belakangnya dan mencegat Nokumitsu. Di sebuah restoran keluarga yang agak jauh dari sekolah, Nokumitsu diinterogasi oleh Himemiya dan Yanami di sana. Himemiya bertanya tentang kejadian tadi di kelas ke Nokumitsu dengan senyuman yang penuh tekanan. Nokumitsu menolak permintaan Himemiya dan berkata kalau ini bukan urusan Himemiya. Himemiya membanting meja dengan keras dan berkata, "Itu urusanku juga. Aku tidak bisa mengabaikan apapun yang melibatkan sahabatku, Ana." Anjir, hubungannya cerita Yakishio sama Yanami apa Anda? Ucap Nokumitsu dalam hatinya. "Itu kencan kan?" Ucap Yanami dengan tatapan tajam. "Ya, tapi itu tidak terlalu penting." Himemiya menatap tajam Nokumitsu setelah mendengar jawaban Nokumitsu. "Itu tidak penting. Kamu sudah memiliki anak, bukan?" "Hah?" Nokumitsu bingung dengan perkataan Himemiya. Bahkan, Yanami juga terlihat bingung dengan hal ini. "Kamu sudah memiliki anak sebagai pacarmu, dan kamu malah pergi kencan dengan gadis lain? Itu jelas tidak boleh." Tunggu. Yanami-san dan aku tidak berpacaran, kau tahu?" Sekarang, giliran Himemiya-san yang terkejut. Matanya membelalak saat dia melihat bolak-balik antara Yanami dan Nokumitsu. "Jadi, anak, apa itu berarti kamu dicampakan lagi?" Nokumitsu segera melambaikan tangan setelah melihat ekspresi Yanami. Tidak. Kita tidak pernah bersama sejak awal. Ayolah, Yanami-san, katakan sesuatu." Yanami perlahan-lahan menoleh ke arah Nokumitsu sambil berderit. Baiklah, kurasa apa yang dikatakan Karen-chan adalah kesalahpahaman. Lebih tepatnya, aku yang mencampakkan Nokumitsu-kun." "Walah, monyet. Ngajak ribut nih Yanami nih," ucap Nokumitsu dalam hatinya. Nokumitsu memprotes Yanami dan mencoba meluruskan kesalahpahaman mereka bertiga. Namun, Yanami menodongkan sebuah gorengan panjang ke arah Nokumitsu dan memotong perkataannya. Yanami kemudian menyalahkan Nokumitsu yang mengobrol penuh arti dengan Yakishio di dalam kelas. Nokumitsu pun melakukan pembelaan bahwa Yakishio ingin membicarakan sesuatu yang sulit didiskusikan, yaitu keluar dari klub. Yanami menatap Nokumitsu dengan tajam. "Nokumitsu-kun, apa yang kamu lakukan?" Sudah kubilang, aku hanya menasihatinya. Dia mempertimbangkan untuk keluar dari klub sastra dan juga klub atletik. Mata Yanami membelalak kaget mendengarnya.
keheningan menyelimuti mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, pelayan yang selalu ceria itu meletakkan sepiring besar nasi di atas meja dan pergi. "Ini apaan anjir?" ucap Nokumitsu dalam hatinya. "Yanami-san, apa kau memesan ini?" "Aku memesan hidangan yang salah." Dengan tatapan serius pada meja, Yanami meraih garam meja dan setelah mengatakan itu, dia makan sporete. Hari mulai gelap. Setelah pulang di jalan menuju stasiun, sebuah sepeda mendekat dari belakang dan berhenti di samping Nokumitsu. "Nokumitsu-kun, bolehkah aku berjalan denganmu?" Tunggu, kenapa kamu kabur?" "Aku punya firasat buruk tentang hal ini." Yanami menggerutu sambil turun dan mulai berjalan di samping Nokumitsu sambil mendorong sepeda. Nokumitsu mempercepat langkahnya karena merasakan firasat buruk. Namun, Yanami tetap mengimbanginya. "Nokumitsu-kun, ada sesuatu yang masih belum kamu ceritakan padaku, kan?" Nokumitsu mengangkat bahu sambil pura-pura tidak tahu. "Lalu, apa yang terjadi dengan kalian berdua di dalam kelas?" Kalau itu..." Nokumitsu ragu-ragu sebelum berbicara. "Aku juga diundang untuk bergabung dengan klub pulang ke rumah." "Hah? Mana ada klub seperti itu?" Ekspresi Yanami tiba-tiba berubah. "Tunggu, apa Remon-chan benar-benar mengatakan itu?" "Nokumitsu-kun, kamu mengerti maksudnya, kan?" "Ya, itu berarti dia ingin aku keluar dari klub sastra juga. Yakishio mungkin merasa terlalu canggung untuk berhenti sendirian, kan?" Mata Yanami membelalak kaget saat Nokumitsu menjawab dengan ekspresi percaya diri. Itu yang menjadi fokusmu?" Apalagi yang harus aku fokuskan? Lagi pula, aku tidak berniat untuk keluar dari klub sastra." Yanami mengangguk dengan ekspresi lega. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, Nokumitsu-kun," ucap Yanami dengan senyum yang menyegarkan. "Tapi tetap saja, kencan dengan Remon-chan, kamu pasti sudah sedikit sadar, kan?" Ya, aku tidak terbiasa dengan kencan atau apapun." Benar kan? Remon-chan itu manis. Wajar jika aku sedikit bergairah sekali atau dua kali. Aku akan membiarkannya." Mungkin di sini maksud Yanami itu kayak cemburu gitu lah ya. Saya juga kurang paham sih. Dengan suasana hatinya yang tampak membaik, Yanami kembali menaiki sepedanya. "Sampai jumpa besok. Aku akan mengawasi Remon-chan." Sampai jumpa besok." Nokumitsu lalu mempercepat langkahnya menuju stasiun. Setelah sampai di stasiun, Nokumitsu segera masuk ke kereta dan melihat sekeliling untuk mencari Yakishio. Namun, sepertinya Yakishio tidak naik kereta itu. Sambil menghabiskan waktu luangnya di kereta, Nokumitsu mengeluarkan sebuah novel dan membacanya di sana. Seseorang duduk di sebelah Nokumitsu saat Nokumitsu tidak menyadarinya. Dia adalah seorang siswi dari SMA Suwabuki yang tidak Nokumitsu kenal. Rambutnya lurus sebahu dan bergumam pelan dengan suara pelan menyeramkan. Nokumitsu segera berpindah kursi karena tidak ingin mengganggunya. Namun gadis itu mengikuti Nokumitsu dan kembali duduk di samping Nokumitsu. Nokumitsu duduk ketakutan karena gadis itu. Saat kereta sudah sampai di stasiun Toyohashi, Nokumitsu segera turun dari kereta. Namun, gadis yang tadi duduk di sampingnya mengikuti Nokumitsu dari belakang. Nokumitsu segera mempercepat langkah kakinya. Namun, gadis itu dengan cepat menyusul Nokumitsu dan menariknya ke plaza di dekat stasiun. Nokumitsu mencoba kabur, namun gadis itu memaksa Nokumitsu untuk minum teh bareng dengannya. Nokumitsu dan gadis itu duduk berseberangan di kedai kopi dekat stasiun yang menghadap ke plaza. Nokumitsu memulai obrolan dengan bertanya, Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya?" Gadis itu gemetar dan tiba-tiba balik bertanya, Tipe cewek apa yang kamu suka, Nokumitsu-kun?" Karena kau tahu namaku, apa ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Atau ada yang mengutusmu?" Tiba-tiba, dia meninggikan suaranya sambil melihat sekeliling. "Lihat, sudah kubilang, aku tidak bisa merayunya." Ternyata, ada 10 lebih pelanggan di sana adalah teman dari gadis itu. Mereka mulai menyemangati gadis itu yang adalah kapten mereka. Nokumitsu tercengang melihat kejadian ini, sementara gadis itu tersenyum masam sambil menggaruk kepalanya. "Maaf, Nokumitsu-kun,
Semua orang hanya mengikutiku ke sini. Dan kau? Sudah kuduga. Kamu tidak mengenaliku. Tunggu sebentar. Dia dengan cepat mengikat rambutnya menjadi ponytail dan menjepit benih ke belakang dengan jepit rambut. Baiklah, sekarang kamu sudah mengenaliku kan? Lu siapa sih anjir? Ucap Nobumitsu dalam hatinya. Ayolah, kita pernah bertemu di pertemuan ketua klub. Aku dari tim lari putri, Kurata. Nah, mungkin scan di episode 11 yang gadis ponytail ini si Kurata ini ya. Sudah lama tidak bertemu, tapi bagaimana dengan semua orang di sekitar kita? Ya, mereka adalah anggota klub yang siaga untuk memergokimu berselingkuh. Selingkuh? Apa maksudmu dengan itu? Gadis-gadis tim lari saling bertukar pandang, dan kemudian membungkuk pada saat yang bersamaan. Tolong, putus dengan Remon kami. Anjir, ini ada apa woi? Ucap Nobumitsu dalam hatinya. Tolong angkat kepala kalian. Sebelum berbicara tentang putus, Yakishio dan aku bahkan tidak berpacaran. Kapten Kurata menatap Nobumitsu dengan tajam. Apa kalian berdua hanya bermain-main? Tidak, kami tidak seperti itu. Hubungan kami tidak seperti itu. Kami hanya berteman. Gadis-gadis tim lari terdiam. Kapten Kurata melepaskan sedotan dan mulai berbicara dengan nada tenang. Dia berkata bahwa Remon memiliki potensi tinggi untuk kompetisi yang penting untuk rekomendasi universitasnya. Itu sebabnya saat Remon akan keluar, mereka tidak bisa diam saja. Nobumitsu kemudian mengajak Kapten Kurata untuk mengobrol empat mata di suatu tempat. Kapten Kurata rupanya pipinya memerah setelah mendengar itu dan sedikit salah tingkah di depan Nobumitsu. Beruntungnya, anggota klubnya langsung menyadarkan kapten mereka. Kapten Kurata bergegas keluar dari toko dengan wajah memerah. Nobumitsu mengembalikan cangkir kopi ke tempat penitipan dan membungkuk kepada anggota tim lari sebelum mengikutinya. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, meninggalkan gedung stasiun dan menuju ke jalan yang sejajar dengan rel kereta api. Mereka mulai membicarakan Yakishio sambil berjalan santai. Kapten Kurata berniat mengambil foto Nobumitsu yang sedang selingkuh dan menunjukkannya pada Yakishio untuk membuatnya putus dengan Nobumitsu. Dia tertawa, menunjukkan giginya yang putih. Melihat senyumnya, Nobumitsu memutuskan untuk mempercayainya. Nobumitsu memanggil Kurata-san saat dia berjalan di depan. Yakishio sudah berbicara padaku sebelumnya. Dia bertanya apakah aku mau bergabung dengan klub pulang rumah bersamanya. Kurata-san menoleh ke belakang dari balik bahunya yang saat mereka berjalan. Bersama? Maksudmu, kalian berdua keluar dari klub sastra? Nobumitsu mengangguk dan Kurata-san tertawa kecil. Mereka berhenti saat mencapai ujung jalan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kurata-san segera pamit untuk kembali ke tempat tadi. Namun, saat baru berjalan, Nobumitsu tiba-tiba memanggilnya. Hei, senpai, mengabaikan identitasmu sebagai kapten. Sebagai senpainya, apa kau ingin Yakishio kembali? Matanya membelalak saat dia mulai menjawab, lalu berhenti dan menutup mulutnya. Dia kemudian tersenyum malu-malu. Maaf, tapi aku adalah penggemar beratnya, ucap Kurata-san yang kemudian pergi dari sana. Saat Nobumitsu sedang berjalan sambil memikirkan pembicaraan tadi, tiba-tiba sebuah sepeda menabrak Nobumitsu. Orang yang menabrak ternyata adalah Komari. Dia memelototi Nobumitsu dan dari balik poninya. Komari bertanya soal gadis yang tadi berjalan bareng dengan Nobumitsu. Nobumitsu pun berkata bahwa dia adalah kapten dari klub lari. Singkatnya, Komari mendengarkan penjelasan dari Nobumitsu dan mulai tenang kembali. Namun, tidak diduga rantai sepeda miliknya lepas. Nobumitsu segera mendorong sepedanya ke tepi jalan dan memperbaikinya. Mereka berdua mengobrol soal klub sastra dan upacara kelulusan yang akan diadakan minggu ini. Mereka juga sedang mempersiapkan naskah untuk kejutan kelulusan para senpainya. Perbaikan sepeda Komari akhirnya selesai. Namun, rupanya jari Nobumitsu terluka dan berdarah saat memperbaiki sepeda itu. Komari mengeluarkan plester luka dari dalam tasnya, menempelkan sapu tangan pada luka itu, lalu dengan terampil mengoleskan plester tersebut. Pastikan untuk mencuci jarimu dan mengoleskannya kembali saat kamu pulang. Maaf, darahnya pasti mengotori sapu tanganmu kan?
jangan khawatir tentang hal itu. Komari mengatakan itu sambil memegang tangan Nokomisu, lalu terdiam. Komari, kamu selalu mengkhawatirkan orang lain, Nokomisu. Komari membuka dan menutup bibirnya yang kering berulang kali sebelum akhirnya berbicara. Jadi itu sebabnya ini saatnya bagiku untuk mengkhawatirkanmu juga. Oh, tentu saja. Komari mengangguk dan melepaskan tangan Nokomisu tanpa sepatah kata pun. Di malam harinya, Nokomisu merencanakan persiapan penyambutan siswa baru di kamarnya. Tak disangka, Kacu tiba-tiba sudah berada di kamar Nokomisu sambil merajut sesuatu. Nokomisu pun bertanya tentang alasan Kacu merajut. Kacu menatap Nokomisu dengan serius dan berkata bahwa rajutannya dibuat untuk Onisamanya dan Yakishio-san. Nokomisu kaget mendengar ucapan Kacu dan segera melakukan pembelaan. Namun Kacu menyangkal dan berkata bahwa dia melihat Onisamanya berpegangan tangan dan berpelukan di tengah angin laut. Nokomisu tidak menyangka bahwa Kacu berada di sana. Dia kemudian berkata bahwa dirinya hanya diselamatkan saat akan jatuh. Kacu menyangkalnya lagi dengan berkata, apakah menyelamatkan seorang harus berpegangan tangan seperti seorang kekasih? Nokomisu tidak bisa membalas ucapan Kacu. Di hari Kamis, Nokomisu berniat membeli kopi setelah olahraga lari di air mancur. Ia segera berjalan mendekati mesin penjual otomatis. Seorang menghampiri Nokomisu saat Nokomisu akan memasukkan koin. Ia adalah Basori-san yang baru saja berpisah dengan teman-temannya. Dia memamerkan smartphone barunya kepada Nokomisu dan bertanya apakah Nokomisu punya LAN. Nokomisu menjawab bahwa dia punya LAN untuk kegiatan klub. Tayara kemudian berdehem dan menunjukkan video saat anggota OSIS sedang pergi ke tempat karaoke. Dengan enggan, Nokomisu mulai menonton video itu. Terlihat bahwa para anggota OSIS sedang bernyanyi. Selanjutnya ada foto adegan Shigeya mencondongkan tubuhnya ke kamera karena menawarkan stick poki dengan mulutnya ke kameramen. Adegan Shigeya-san tampak berbahaya di sekitar area dada. Nokomisu ingin melihat detail berbahaya itu, namun Tayara-san segera melirik Nokomisu. Nokomisu kemudian menggeser foto dan terlihat foto Nokomisu di dalam smartphone Tayara-san. Tayara-san segera merebut smartphone-nya dengan panik dan langsung melempar smartphone itu ke tempat sampah. Dengan wajah yang memerah, Tayara segera membuat alasan tentang foto yang tadi Nokomisu lihat. Dirinya kembali tenang setelah menjelaskan bahwa foto itu cuma dokumentasi acara open day yang kemarin. Petugas kebersihan kemudian datang dan mengangkut sampah di sana. Nokomisu bertanya soal smartphone yang Tayara-san buang. Tayara-san berteriak kecil setelah mengikuti tatapan Nokomisu. Tunggu, kumohon. Permisi, aku harus mengambil sampah itu. Tolong tunggu. Tayara-san kemudian pergi mengajar petugas kebersihan itu. Di pagi hari saat upacara kelulusan, sebuah sepeda berhenti di samping Nokomisu saat di penyeberangan jalan. Dia adalah Yanami yang baru saja menyapa Nokomisu. Mereka berdua mulai membicarakan soal upacara kelulusan yang akan dilaksanakan nanti. Namun tiba-tiba, Yanami melihat sekeliling dan berbisik ke Nokomisu. Mantan kapten tim basket bilang dia ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya. Maksudku, aku berpikir untuk menolaknya. Tapi dia begitu gigih. Dia tampak bangga memutar-mutar rambutnya. Namun, Nokomisu mengabaikan perkataan Yanami. Yanami agak kaget melihat reaksi Nokomisu. Tunggu. Kamu tidak tertarik dengan apa yang kukatakan? Aku yakin kamu tertarik kan? Nokomisu menyeberangi penyeberangan dengan Yanami yang merajuk. Nokomisu beralasan untuk menenangkan Yanami. Yanami menghela nafas pasrah mendengar alasan dari Nokomisu. Mereka kemudian berjalan bersama sambil mengobrolkan beberapa hal. Yanami bilang bahwa dirinya akan meminjamkan bahunya jika Nokomisu menangis saat upacara kelulusan nanti. Mereka berdua kemudian berpisah dan Nokomisu berjalan menuju loker. Upacara kelulusan berlangsung dengan lancar dan para siswa kembali ke ruang kelas setelah keluar dari gimnasium. Di kelas, Amanatsu Sensei juga memberikan beberapa kalimat pada para siswanya dan keluar dari kelas. Yanami menghampiri Nokomisu dan berkata akan pergi ke gerbang timur untuk menyapa beberapa kenalannya. Nokomisu mengiyakan perkataan Yanami.
Tak lama setelah Yanemi pergi, Nokumitsu juga pergi dari kelasnya. Dari sisi belakang, Akamada berjalan mendekati Nokumitsu dan mulai berjalan bersama di koridor. Mereka berdua mengobrol beberapa hal sambil berjalan, termasuk kegiatan tukar kancing dan pita saat kelulusan. Di sisi lain, tepatnya di jalan setapak SMA Suwabuki, Tsukinoku Senpai bertemu dengan temannya bernama Momoterai yang adalah mantan ketua klub lari. Mereka membicarakan beberapa hal termasuk rencana mereka setelah lulus. Namun tiba-tiba Tsukinoku Senpai pergi ke arah pohon tulip di sepanjang jalan dan menghampiri seorang gadis yang terus menatap Momo dari belakangnya. Gadis itu adalah Yakishio. Tsukinoku Senpai mendekat dan membicarakan beberapa hal dengan Yakishio. Rupanya Yakishio sebenarnya ingin berkumpul bersama anggota klub lari, tapi dia malu karena sering bolos latihan. Kemudian Tsukinoku Senpai menyinggung soal Nokumitsu yang kemarin kencan dengan Yakishio. Yakishio segera meluruskan bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Namun Tsukinoku Senpai justru berkata bahwa hal yang dilakukan Yakishio bukanlah hal yang salah. Bahkan Tsukinoku Senpai bilang bahwa dirinya keluar dari OSIS karena hal yang sama dengannya, yaitu masalah hubungan. Mereka berdua kemudian tertawa kecil dan Tsukinoku Senpai menyemangati Yakishio kembali. Semangat Yakishio pun kembali terlihat dan dia berterima kasih pada Tsukinoku Senpai, lalu pamit untuk pergi menemui seseorang. Nokumitsu keluar dari gedung dan berjalan menuju jalan setapak yang ramai dan penuh pohon tulip. Saat melihat sekeliling untuk mencari Yakishio dan Tsukinoku Senpai, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Tamaki Senpai. Mereka berdua mengobrolkan beberapa hal, termasuk kancing milik Tamaki-san yang hilang satu. Awalnya, Tamaki-san senang karena kancingnya laku oleh seorang siswa di kelas 1. Namun, Nokumitsu bertanya, apakah Tsukinoku Senpai tidak akan marah dengan hal ini? Tamaki-san baru sadar akan kesalahannya dan mulai panik. Secara tak disangka, Tamaki-san meminta kancing jas milik Nokumitsu. Nokumitsu kaget dan mengira bahwa Tamaki-san punya perasaan padanya. Namun, dia segera sadar bahwa itu hanyalah untuk mengganti kancingnya yang sudah hilang. Karena kebetulan Nokumitsu membawa alat jahit di tasnya, ia menyetujui permintaan Tamaki-san. Tamaki-san pun meminta Nokumitsu untuk pergi ke halaman karena terlalu lama di sini. Saat berbalik dan akan mengambil alat jahitnya di tas, Nokumitsu melihat Taira-san yang berdiri sambil menempelkan sapu tangan di hidungnya. Dia menatap Nokumitsu tanpa bergerak lalu tiba-tiba berkata, "Aku bisa menyimpan rahasia. Kamu bisa mempercayaiku." Setelah mengatakan itu, dia kemudian pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tsukinoku Senpai. Nokumitsu menghela nafas kecil dan menuju ke ruang kelas. Di bangku halaman, Nokumitsu mulai menjahit jas milik Tamaki-san. Tamaki-san duduk di samping Nokumitsu di bangku dengan 2 kaleng kopi. Sambil menjahit kancing jasnya, Nokumitsu dan Tamaki-san membicarakan beberapa hal termasuk soal Komari yang rencananya akan jadi ketua klub dan Yakishio yang bilang akan keluar dari klub. Beberapa saat kemudian, Nokumitsu menyelesaikan jahitannya dan menyerahkan jas itu pada Tamaki-san dan menerima sekaleng kopi. Saat akan pergi ke ruang klub bersama Tamaki-san, Nokumitsu memeriksa smartphone-nya dan terdapat sebuah notifikasi pesan. Itu adalah pesan dari Yakishio yang ingin mendengar jawaban dari Nokumitsu. Di tangga darurat di gedung tua di SMA Suwabuki, Yakishio meminta pertemuan di sini untuk menghindari pengintaian. Tak lama setelah Nokumitsu sampai, Yakishio juga datang ke sana. Mereka berdua berbasa-basi sebentar, lalu Nokumitsu mulai membicarakan pokok masalah mereka. Dia bertanya alasan kenapa Yakishio ingin keluar dari klub. Singkatnya, Yakishio berkata bahwa dirinya tidak ingin merebut perhatian dan kesempatan dari anggota lain untuk masuk kompetisi nasional. Yakishio merasa bahwa demi keinginan dan kepuasannya, ia harus menghancurkan impian dan tujuan orang lain sedikit demi sedikit. Nokumitsu berkata bahwa hal itu tidak bisa dihindari dan sudah hal wajar dalam kompetisi. Namun, Yakishio membuka matanya yang terpejam dan berkata dengan senyum kesepian bahwa semua orang akan lebih baik jika Yakishio tidak ada di sana. Namun, Yakishio takut melakukannya sendirian. Itu sebabnya dia mengajak Nokumitsu. Nokumitsu dengan tegas kemudian menentang Yakishio yang ingin keluar dari klub. Dia ingin supaya Yakishio juga egois dan tidak memikirkan orang lain. Dia ingin Yakishio untuk lari sesuai keinginannya. Nokumitsu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan semuanya.
Yakishio yang telah mendengarkan dalam diam membuka mulutnya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia mengajak Nokomitsu untuk bertanding lari 100 meter. Nokomitsu kaget dan segera menolak ajakan Yakishio. Yakishio kembali berkata bahwa jika dia kalah, dia akan menuruti semua keluhan dari orang dan melakukan yang terbaik. Namun, jika Nokomitsu yang kalah, dia harus ikut bersamanya. Namun, Yakishio juga memberikan sebuah kelonggaran pada Nokomitsu berupa handicap, atau ya, Nokomitsu boleh lari duluan mungkin ya. Di UKS SMA Suwabuki, Tsukinagi Senpai membawa Basori-san yang mimisan untuk diobati oleh Konoki Sensei. Setelah berbasa-basi sebentar, Tsukinagi Senpai kemudian pamit pergi dari UKS. Saat berjalan di koridor, dia bertemu dengan Shikiya yang sedang berdiri di sana. Shikiya menatap Koto-san dan mulai bergoyang menghampirinya. Mereka berdua berbicara beberapa hal dan kemudian Shikiya mengajak Koto-san untuk berfoto dengannya. Koto-san setuju dan Shikiya mulai membawa Koto-san berjalan ke ruang OSIS. Sambil berjalan menuju ruang OSIS dengan senyum kecut, Shikiya mendekat dan bersandar pada bahu Koto. "Bolehkah aku memegang tanganmu?" "Aku tidak keberatan, tapi apa kita harus saling mengaitkan jari? Karena ini hari terakhir." Shikiya bergumam dengan suara yang begitu samar hingga bisa menghilang. Koto memotong pembicaraan dan membuka pintu ruang OSIS. Di dalamnya kosong. Sambil ditarik oleh Shikiya, Koto mengibaskan smartphone-nya di tangannya yang terbuka. Oke Wir, part kali ini udah selesai. Makasih buat yang udah nonton sampai habis dan see you di next video.